Kita sekarang mau ulas lagi tentang ATP 300 4WD yang ini. Saya akan lebih detail lagi mengenai ATP 300 4WD. Nah, kita lihat dari bodi luar. Jadi ini bodi luar ini, bodinya ini dikelilingi dengan roll bar seperti ini ya. Ini pipa-pipa untuk melindungi kalau misalkan terjatuh, itu untuk melindungi bodi ya. Nah, dari depan sampai ke belakang ini dipenuhi dengan roll bar pipa-pipa ya. Oke. Nah, terus sebelum ke mesin saya mau ngomong dulu sekarang ke kaki-kaki. Nah, di sini ini kaki-kaki pakai swing arm atas bawah, dan ini penggerak depan untuk untuk four wheel, karena ini kan four wheel ya, 4WD, penggerak belakang dan depan. Nah, ini penggerak depannya independen. Jadi yang satu ini terpisah penggerak independen ya. Jadi masing-masing itu gerakannya beda-beda seperti itu. Dan di sini diferensial atau gardannya di tengah di sini. Dan dari diferensial ini disalurkan pakai CP joint ke sini, independen ya. Untuk suspensi tersebut juga ini masing-masing dengan suspensi lumayan besar. Dan untuk pengereman ini menggunakan pengereman cakram ya, double piston lagi. Oke, seperti itu. Ini kiri kanan sama seperti ini konstruksinya. Dan untuk kemudi ini pakai terot di belakang di sini, seperti itu. Nah, terus masih di depan juga di sini ada pendingin mesin, radiator cukup besar supaya mesinnya tidak terlalu panas kalau misalkan kita main di lumpur, karena main di lumpur itu kebanyakan kan main di gigi bawah ya, karena membutuhkan akselerasi. Dan ini rasionya ini lumayan low. Jadi low berarti tenaganya kuat tapi putarannya low, seperti itu. Dan ini menggunakan juga untuk menarik kalau misalkan terjadi ada kendala nggak bisa naik, misalkan ini bisa dibantu pakai win untuk membantu traksi ban ya. Misalkan ban itu nggak bisa naik, misalkan di kubangan, sebetulnya sih ini harus naik sih karena four wheel ya. Tapi kalau misalkan kondisinya ekstrim, ini bisa dibantu pakai ini. Tapi jangan ditarik full pakai win, harus win dipakai tapi traksi pun dipakai, jadi kebantu gitu ya. Oke, ini radiator cukup besar. Radiatornya jadi bisa mendinginkan mesin lumayan. Ini untuk wheelsnya berapa lbs ini? Ya lumayan lah. Berapa lbs sih? Nggak kelihatan. Ini ya. 1000 apa ya? Oh, 2500 lbs. Oke, kita lihat ke rangka frame. Nah, ini kalau ini kan roll bar ya. Ini roll bar. Nah, ini yang disebut dengan frame-nya ini di sini nih. Jadi ini full pipa. Full pipa ya. Ya, kalau misalkan spek-spek off-road seperti ini. Gitu. Bodi plastiknya sedikit tapi dilindungi oleh roll bar. Lihat ke bagian belakang sekarang. Nah, sini untuk penggerak belakang ini menggunakan gardan. Di sini diferensial, ke sini langsung di as roda langsung ke roda kiri dan kanan ke sini. Dan ini cara kerjanya ini seperti pakai locker, jadi tidak independen. Jadi yang ini muter, yang ini juga muter bareng muternya. Nah, keunggulannya kalau misalkan
seperti ini. Kalau misalkan di bidang-bidang mobil off-road kan itu biasanya kan suka pakai locker ya, atau dipantek di sini. Dipantek supaya kalau misalkan kena lumpur, justru kalau yang belakang itu harus jalan semua. Kalau misalkan kena apa namanya, ada kemiringan, ban satunya ngangkat, ban satunya enggak. Nah kalau dikasih independen itu kurang, jadi nanti nggak bisa jalan gitu biasanya. Nah kalau yang belakang itu memang bagusnya sih pakai seperti ini, seperti dipantek seperti itu ya. Dan ini untuk pengereman, kiri kanan juga pakai rem. Dan ini suspensi juga besar-besar lumayan. Dan untuk ke depan ini, nah ini yang menariknya di sini juga ada semacam kalau ini menurut saya sih kayak stabilizer ya kalau yang ini. Nah swing armnya itu kiri kanan nih, kiri kanan ini swing arm seperti mobil-mobil tubular gitu ya, pakai seperti ini. Jadi pakai swing arm seperti ini. Dan nah ini di belakang juga ini semacam stabilizer ya, seperti itu. Jadi lumayan kokoh nih kalau untuk spek off-road. Oke, ini keren banget. Dan ini kalau misalkan kita lihat di sisi mesin ini, nah di sini ini mesinnya menggunakan mesin berdiri ya, 300 cc berdiri. Dan di sini transmisinya ada 4 speed ya, 1 ke depan, 2, 3, 4. Nah cuma untuk four wheelnya itu maju mundur ya. Nah ini untuk mengoperasikan, kalau ke belakang ini mundur, ke depan ini maju. Jadi ini four wheel terus seperti itu. Di sini ada transfer case nih. Di sini transfer case dari mesin ke roda. Nah ini transfer case-nya ini. Ya, jadi ke belakang dan ini ke depan seperti itu. Dan untuk pendingin mesin ini pakai air radiator. Nah untuk ATV 304 WD ini karena four wheel-nya itu nggak bisa dibikin two wheel, jadi memang cocoknya ini untuk bener-bener di medan tanah, di off-road. Kalau misalkan dipakai di jalan ini, karena rodanya kan semua muter, ya rodanya semua muter, jadi mungkin getarannya tinggi ya, seperti itu. Ya sama kita kalau mengendarai mobil off-road, kita pakai 4WD di jalan raya atau di jalan datar, semua dipasang 4WD, itu akan terasa getarannya tinggi, seperti itu. Tapi kalau dipakai di tanah, ya nyaman sekali, seperti itu. Nah ini untuk pengoperasiannya pakai speedometer juga di sini ya, ada indikator RPM. Starter di sini di tangan kanan. Oh ininya harus ini ya, harus dikopling. Jadi harus dikopling ini kalau menyalakan mesin ini. Yang keren ini. Nah kalau mau ini kan mundur ya barusan. Kalau maju ini tinggal ke depan, injak sama kaki. Nah seru ini kalau untuk main off-road. Tapi ini lebih menantang ATV ini yang ekstrim. Apa namanya medannya gitu. Kalau dikasih medan yang biasa-biasa, yang B aja, rasanya kurang menantang. Jadi menurut saya motor yang ini, ATV yang ini harusnya sih dikasih buat medan ekstrim. Nah ini netral, kita lihat lampunya. Oh, nyala ya lampunya ya, keren. Keren ini. Pokoknya kalau untuk ketangguhan ini oke lah. Mantap ini. Oke lah. Yang mau ATV ini boleh nih, nanti hubungi ke admin-admin kita di deskripsi. Nih asik ini. Memang kalau ATV ini kalau buat di jalan-jalan yang misalkan tanah, tapi tanahnya kurang berlumpur juga kurang ini. Enaknya sih yang berlumpur ini. Karena pengennya itu memang pengen traksinya kuat gitu ke lumpur. Mantep, asik.
Oke ya. Masalah harga murah ya. Nanti hubungi aja di admin-admin kita. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.